penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ketemu lagi. Kita lanjutkan materinya untuk pertemuan ketiga dari bab 2, melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin dengan Pak Yanto, kalian sudah mempelajari tentang fungsi kuadrat dan gambar grafiknya ya. Tugas-tugasnya sudah mulai masuk dan sudah mulai buat koreksi, tapi ya belum semua, hanya berapa, 1, 2, 3 orang saja yang sudah mengumpulkan. Nanti aja. Untuk hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menentukan sumbu simetri dan titik optimum. Materi yang kemarin sudah kalian peroleh. Coba dilihat di layar. Oke, klik. Share screen. Ini ya. Oke, ini pertemuan ketiga, menentukan sumbu simetri dan titik optimum. Sebenarnya ini apa ya? Kalau kalian kemarin sudah memperhatikan bentuk grafik fungsi kuadrat, di file yang kemarin sudah dikirim itu ada di bagian pertemuan ketiga. Oke. Di bagian grafik ini ada unsur-unsur dari grafiknya. Kalau grafik fungsi kuadrat yang kemarin kalian gambar, itu kalian gambar melalui tabel ya. Nah, yang ini bagaimana kalau menggambarnya itu tidak melalui tabel-tabel ini. Jadi ini angka-angka ini tidak perlu digambar atau dicari nilainya semua, nilai fungsinya tidak dicari semua, tapi hanya pada poin-poin tertentu. Nah, di sini ada istilah sumbu simetrik dan titik optimum. Jadi kalian coba perhatikan grafik ini yang ada di hadapan kalian. Di sini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kemudian ada garis K. Titik A ini adalah titik potong sumbu Y. Jadi titik potong sumbu Y, dia ada di sumbu Y. Titik ini ada di sumbu Y, yaitu titik dengan titik koordinat 0,8. Kemudian titik B dan titik C ini titik potong sumbu X. Jadi posisinya ada di sumbu X, tepat di sumbu X. Jadi titiknya di sini 2,0 dan C-nya 4,0. Jadi kalau dia di sumbu X, nilai Y-nya 0. Kalau titik itu ada di sumbu Y, berarti nilai X-nya yang 0. Kemudian ada titik satu lagi, ini tepat di puncak grafiknya. Namanya titik puncak atau titik optimum. Puncak kok di bawah ya? Iya, karena ini grafiknya menghadap ke atas, titik optimumnya ada di bawah, atau titik puncaknya ada di bawah grafik. Kemudian ada garis ini. Ini namanya garis sumbu atau sumbu simetri. Ini yang menjadi patokan. Jadi kemarin ada yang buat komentari grafiknya kurang simetris. Artinya antara kanan kiri ini lebarnya tidak sama. Jadi ini sebagai patokan garis atau sumbu simetri ini untuk membuat kurvanya itu kanan kiri lebarnya sama ini. Ya, jadi jangan menggambarnya seperti huruf V. Kemarin ada yang menggambar seperti huruf V. Jadi menggambarnya itu harus mulus ya, kurva mulus. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kalau menggambar grafik itu tidak menggunakan tabel, tapi menggunakan titik-titik yang tadi sudah kalian amati ini. Nah, di sini ada contoh. Jadi yang kalian nanti perlu cari adalah ini, titik potong sumbu Y-nya, kemudian titik potong dengan sumbu X, titik puncaknya atau nilai optimumnya, kemudian
garis sumbunya, ya, garis sumbu atau sumbu simetrinya. Nah, di sini langkah menggambarnya bisa kalian pelajari. Yang pertama, kalian amati dulu nilai A-nya. Fungsi kuadrat itu kan bentuknya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dengan D itu nilai diskriminan ya. Kemarin di pertemuan yang pertama sudah dijelaskan diskriminan. Cara mencarinya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, sekarang sifat fungsi pada nilai A atau koefisien variabel X kuadratnya. Jadi kalau nilai A-nya itu positif, koefisien X kuadratnya itu positif, grafiknya membuka ke atas. Ya, jadi gambar grafik ini kan Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Jadi X kuadrat ini koefisiennya 1. 1 itu kan positif, jadi gambar grafiknya membuka ke atas. Ini namanya grafik membuka ke atas. Jadi nanti kalau ada fungsi kuadrat kok nilai X kuadrat, koefisien X kuadratnya negatif, grafiknya akan membuka ke bawah. Jadi titik puncaknya ada di atas. Oke, kita lanjutkan. Ini ya, jika A-nya negatif, maka grafik membuka ke bawah. Nilai ekstrimnya namanya ekstrim maksimum. Kalau tadi nilai ekstrim minimum. Kemudian diskriminan. Diskriminan itu fungsinya buat apa? Untuk mengetahui. Ya, tadi kan ada grafiknya itu memotong sumbu X atau tidak ya. Ini grafik memotong sumbu X. Lihat. Kalian lihat ini yang merah. Dia sudah memotong sumbu Y, kemudian ini menyesuaikan nilai D. Kalau nilai D sama dengan, lebih besar dari 0 atau D-nya positif, nanti akan diperoleh 2 akar nyata. Jadi bisa difaktorkan ini persamaan kuadratnya. Grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik. Jadi bentuknya begini. Ya, lah Bu, kalau grafik nanti D-nya kok ternyata negatif gimana? Ya, grafiknya tidak akan menyentuh sumbu X. Grafiknya ngambang di sini ya. Gambarnya nanti ini naik ngambang. Jadi tidak memotong sumbu X. Grafiknya nanti akan ya tidak menyentuh sumbu X. Kalau D sama dengan 0, berarti hanya ada atau punya satu akar kembar. Grafiknya menyinggung. Menyinggung itu berarti nempel di sini. Di sumbu X-nya persis tidak ada titik potongnya. Jadi ya cuma nempel di sini ya. Kita lanjutkan titik potong terhadap sumbu koordinat. Tadi titik potong sumbu X dan Y-nya ya. Kalau titik potong terhadap sumbu X, berarti nilai Y-nya yang 0. Tadi tinggal difaktorkan. Kemudian ada persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri itu X sama dengan min B per 2A. Dan untuk nilai puncak atau nilai optimum, Y sama dengan min D per 4A. Sehingga titik puncaknya nanti min B per 2A, min D per 4A. Mungkin kalian masih bingung ya. Sekarang kita bisa perhatikan contohnya. Mau diambil suaranya, Nak? Oke, kita coba lihat contohnya. Gambarkan grafik fungsi kuadrat. Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Ya, kalau dilihat dari fungsinya, ini kemungkinan grafiknya akan membuka ke atas ya. Karena nilai koefisien X kuadratnya adalah 1 atau dia lebih dari 0. Nah, titik potong dengan sumbu Y, cari dulu titik potong dengan sumbu Y. Berarti X-nya harus 0, X-nya diganti 0. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8, diubah menjadi Y, X-nya diganti 0, berarti 0 kuadrat min 6 kali 0 plus 8. Ketemunya Y sama dengan 8. Jadi diperoleh titik potong dengan sumbu Y ada di 0,8. Ya. Kemudian lanjut, ini sudah diperoleh 1 titik.
kalian simpan dulu. Yang berikutnya, titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X, berarti nilai Y-nya harus 0. Nah, kita lihat D-nya dulu ya. Nilai B-nya tadi berapa B? B-nya negatif 6. Negatif 6 dikuadratkan, dikurangi 4, kali A, hanya 1, C, C-nya 8. Berarti negatif 6 dikuadratkan, nilainya 36. Dikurangi 4 kali 1, kali 8, 32. 36 dikurangi 32, 4. Oh, 4 berarti positif. Karena nilai diskriminannya positif, maka akan ada 2 titik potong dengan sumbu X. Ingat-ingat ini ya, karena D-nya positif, maka ada 2 titik potong dengan sumbu X. Oke. Nah, gimana cara menentukan titik potongnya? Ya, dengan faktorisasi aljabar. Yang memfaktorkan kemarin kalian ingat, karena Y-nya sama dengan 0, maka bentuk fungsinya menjadi X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Kemudian yang ini kalian faktorkan ya. Jadi yang ini difaktorkan. Nah, hasil faktornya ini X kuadrat min 6X plus 8. Kalau difaktorkan kan sini X, ini X. Cari 2 bilangan, jika dikalikan hasilnya 8, jika dijumlahkan hasilnya negatif 6. Nah, jadi bilangan itu negatif 2 dikali negatif 4 hasilnya 8. Negatif 2 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 6. Ya, jadi setelah faktornya bisa kalian tentukan, kalian jabarkan. Karena X min 2 kali X min 4 sama dengan 0, maka X min 2 sama dengan 0 dan X min 4 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Kalau X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4. Sehingga diperoleh titik potong dengan sumbu X. Nih, ya, ada 2 titik potong. Jadi nanti koordinatnya 2,0 dan 4,0. Jadi udah ada berapa titik? Ya, 1, ini 1, 2, dan 3. Nah, itu baru 2 titik. Kalian belum udah 3 titik, tapi untuk menentukan gambar grafiknya biar lebih sempurna lagi, tentukan sumbu simetrinya. Nah, menentukan sumbu simetri pakai ini rumusnya. X sama dengan min B per 2A. Masukkan B-nya berarti min, ini paten ya. Kemudian nilai B-nya negatif 6. Ada yang resen? Apa ya? Ini aja. Oke. Nilai B-nya negatif 6, kemudian per 2A, A-nya 1. Min 6 atau plus 6 dibagi 2, hasilnya 3. Jadi nanti berupa garis ya. Persamaan sumbu simetri ini berupa garis di mana X-nya sama dengan 3. Jadi ini yang tadi kalian lihat gambarnya itu berupa garis. Kemudian jadi udah ada 3 unsur, 4 unsur sama sumbu simetrinya. Sekarang unsur yang ke 5, nilai optimum atau nilai puncak. Jadi titik puncaknya nanti ada di mana? Nah, sekarang cari nilai optimumnya dulu, Y sama dengan min D per 4A. Masukkan D-nya tadi ya. Nilai D adalah B kuadrat. Oh, tadi D-nya sudah dicari di sini. D-nya sudah ketemu 4, langsung masukkan saja. Berarti min, ini paten. D-nya masukkan 4. Per-nya 4 kali 1, karena A-nya nilainya 1. Berarti min 4 per 4. Min 1. Jadi nilai optimumnya adalah negatif 1. Nah, sekarang tinggal dimasukkan ke sini. Titik optimum atau titik puncak, yaitu kalau tadi sumbu simetrinya 3, nilai optimum X sama dengan 3, nilai optimumnya Y sama dengan negatif 1, maka titik puncaknya ada di 3, ini ya,
3,-1 dan jenis titiknya minimum. Karena A-nya tadi positif kan? Maka dia membuka ke atas. Ya, jadi dilihat tadi yang titik-titik yang sudah diperoleh. Yang pertama adalah 0,8. Posisinya di sini 0,8 ya. Titik 0,8. Y-nya 8, X-nya 0. Kemudian ada titik potong sumbu X. Tadi sudah diperoleh 2 titik yaitu 2,0 ini dan 4,0. Jadi sudah 1, 2, 3. Yang keempat sumbu simetrinya. Tadi garis ya, sumbu simetri ingat garis X sama dengan 3. X sama dengan 3 kan di sini. Nah, kamu buat garisnya. Pokoknya semua titik yang melewati X sama dengan 3. Nah, berarti garis lurus ini. Tarik, seret. Sudah. Nah, baru grafiknya kamu gambar. Ingat, tadi titik puncaknya ada di 3,-1. Jadi ada di sini. Nah, pas kamu hubungkan garis grafiknya. Jangan seperti huruf V ya. Nah, ini lurus, mulus, begini, terus naik. Nah, menghubungkan titik yang di sini nih harus simetri. Kalian lihat jarak antara garis biru ini ke kurva yang kiri dan yang kanan sama. Nih. Makanya kemarin perintahnya kenapa harus dengan kertas berpetak biar kalian tahu persis gambarnya sudah tepat atau belum. Menggambar koordinat kartesiusnya juga harus tepat. Ini skala-skalanya ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Posisi 0,0-nya harus tepat di sini, Mbak dan Mas ya. Ya. Oke, saya kira seperti itu. Materinya mudah kok ini untuk dipahami. Masuk sini, Mas. Sini. Mesin apa? Lihat Pak anaknya. Karena di stop screen. Stop. Ini. Oke. Itu tadi ya. Kalau kalian bisa cermati materinya itu yang kemarin sudah di-share itu mudah, Mbak dan Mas. Coba dibaca, dipahami pelan-pelan. Kalau tidak paham, Bapak Ibu guru, Pak Yanto, Bu Wiwit, atau bahkan mungkin Bu Nani, Bu Betty, Pak Pram itu siap menerima pertanyaan kok ya, sepanjang HP-nya aktif, saya yakin dibalas. Ya. Silakan dibaca lagi, itu materinya simpel, yang ini simpel kok. Jadi menggambar grafik itu ada 2 cara ya. Kalau yang kemarin dengan tabel fungsi itu, yang nilai-nilai fungsinya kamu cari, ada dengan cara yang tadi, dengan beberapa titik, kemudian dengan sumbu simetri, dan harus tahu nilai optimumnya ya, ekstrim maksimum atau ekstrim minimum. Terus yang jadi ciri khas lagi, kalian lihat koefisien X kuadratnya. Kalau koefisien X kuadratnya itu positif, grafiknya pasti membuka ke atas. Kalau nanti kok kalian menggambarkan, mau menghubungkan titik-titiknya kok tidak sesuai dengan ciri khusus dari fungsi kuadrat itu, berarti ada yang salah di perhitungan kalian. Ya. Bu, gimana Bu kalau disuruh menggambar grafik? Ya, kalau tidak ada perintahnya, kalau Bu pribadi sih enggak masalah, silakan kamu lebih mudah pakai tabel, mungkin lebih halus ya kalau pakai tabel. Ya, itu artinya titik-titiknya yang dihubungkan itu lebih banyak. Boleh pakai tabel. Kalau tidak, ya pakai tadi cara yang tadi, ada titik potong dengan sumbu Y, ada titik potong dengan sumbu X, ada sumbu simetri, kemudian ada titik puncaknya. Itu yang utama. Yang perlu kalian ingat lagi, apakah setiap grafik fungsi kuadrat itu berpotongan dengan sumbu X? Artinya apakah grafiknya itu membuka ke atas atau ke bawah? Tab-tabnya. Kan tab. Pakai ini? Iya, coba. Ini berarti share screen lagi. Ya, share screen. Ini.
Oke, Bu It akan sedikit menjelaskan tentang perbedaannya ya, yang dimaksud membuka ke atas ke bawah. Tapi menurut dramanya menurut drama Di, maksud? ini enggak ada. Bisa? Bisa harusnya. Apa yang udah di Matikan? bisa sih Bu. Ini Bisa? kayaknya Oke. komputernya ganti sih belum Oke, maaf ya, ini ada kesalahan teknis. Kalau misalkan ini ada nggak ya? paling pakainya pen coba pen. Kan di sebelah mana? Hai. Tadi kayak tadi tulisan pen kan? Bisa. Oke. Intinya gini, kalau kalian menggambar bisa. Pen coba pen. Pen bisa nggak tuh? Ini nggak aktif ya? Nggak aktif. Itu besok tak diinstal. Ya ada. Oke, ternyata nggak bisa nyoba gambar ya. Nih, kalau misalkan grafik yang perlu kalian ingat apakah grafiknya memotong sumbu X atau tidak. Tadi kalau D-nya positif, sudah jelas ya, dia memotong sumbu X. Artinya sumbu X-nya itu bagaimana ngambang, seperti yang tadi ya. Ini. Oke. Nih, ini memotong. Ya, ini memotong karena D-nya tadi positif, berarti memotong sumbu X. Ini sumbu X kan yang mendatar. Kalau D-nya itu negatif, dia akan berada di atasnya gini. Atau kalau misalkan dia menghadap ke bawah, berarti di bawahnya. Jadi ngambang, tidak akan memotong. Itu namanya kalau D-nya negatif. Nah, kalau D-nya positif, nanti grafiknya jalan di sini. Nah, nempel di sini. Nah, ya. Oke. Nanti kalau kalian bingung, akan Bu coba gambarkan bentuk secara umumnya saja ya. Nanti akan Bu coba buatkan sedikit coret-coretan seperti biasa, ringkasan. Nanti kalau memang kalian butuh penjelasan yang lebih detail, akan Bu kasihkan lagi materinya. Di sini. Enggak usah. Ini tinggal di visualisasi. Ada pertanyaan enggak ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bingung enggak? Yang sudah paham secara umum, ayo kasih jempolnya. Syahra, kenapa ya? Itu Mas. Suaranya di sini. Ini. Klik. Apa yang atas? Biar anak-anak ada komunikasi. Udah. Halo? Halo. Ya. Ada yang kesulitan? Ya. Kita pengen tatap muka ya? Oke. Sejauh ini tugas yang kemarin Bu terima itu baru berapa ya? Di antara kelas yang Bu ampu itu hanya nggak sampai 10. Halo, kalian kemana aja? Setelah PTS kok amleng-amleng wae. Jangan lelah ya. Jangan patah semangat, Bu aja masih semangat. Semangat untuk menjelaskan. Grafik membuka ke atas atau grafiknya membuka ke bawah? Ayo, tadi apa ciri-cirinya? Kenapa grafiknya bisa, kalau grafik membuka ke atas itu kalau bagaimana? Halo? Enggak bisa. Ada alat suaranya? Enggak. Enggak ada suaranya. Ini masih anut. Hah?
ininya klik ini. Panggil namanya Pak. Kok nggak bisa? Ini? Nanti kan ada icon untuk membuka mood. Ini? Oke. Itu dari anaknya nanti konfirmasi soalnya. Coba Tapi masih. dipanggil Laudia untuk Laudia? Hah? Ladiva Aulia Alifah. coba dimunculkan suaranya. Bisa dimunculkan suaranya nggak? Oh, nggak bisa. Bisa. Oke. Ya, oke. Tadi ciri-ciri grafik fungsi kuadrat kan ada yang buka ke atas, ada yang buka ke bawah ya. Ya. Membuka ke atas itu yang bagaimana? Yang X-nya positif. Bukan X-nya. Nilai variabel dari X kuadrat ya. Jangan bilang X-nya, tapi nilai variabel X kuadratnya positif. Oke? Ya, terima kasih. Sekarang bagaimana bisa dikatakan grafik itu memotong sumbu X atau punya titik potong atau 2 titik potong di sumbu X. Jika bagaimana? Ayo, ada yang bisa jawab? Tunjuk jari. Siapa ya? Oh, halo. Siapa ini? Sebentar. Yang lagi ngalamun siapa ya? Kok pada ngumpet? Jangan ngumpet. Nah, nih. Hilang. Muhammad Lutfi. Halo. Muhammad Lutfi. HR 9C. Bisa dibuka suaranya? Kedengar. Hilang. Oke. Ini. Zulfa Luciana. Bisa dengar suara saya? Bisa dibuka suaranya? Gak bisa ya, Mas. Gak bisa kalau kita yang ngeteri. Bisa, berarti mereka kalau mau itu harus ngeklik Sananya. sana juga klik lagi. Ya. Oke, Wid anggap. Oh, ini ada Reita. Mana Reita? Halo Reita. Reita Nurwardani. Bisa nggak dibuka suaranya? Yuk. Ya. Bu. Iya, Reita. Kamu biasanya aktif tanya loh kalau di WA. Sekarang tanya ya. Iya. Oke. Grafiknya tadi kan ada yang memotong sumbu X ya. Iya. Nah, kapan grafik fungsi kuadrat itu memotong sumbu X? Itu Bu jika diperoleh positif. D-nya? Positif. Positif. Iya, pinter kok. Kalau mau baca tuh kalian bisa jawab. Jangan malu. Malu bertanya. Malu. Malu. Oh, kalau di itu Oke, siapa lagi yang ingin nggak malu-malu? Ayo. Apa rumus sumbu simetri? Ayo, tunjuk jempol yang mau jawab. Nggak mau jawab, Kak tunjuk ya. X sama dengan min B. Ya, lanjut. X sama dengan? Min B per 2A. Iya, min B per 2A. Itu nanti kalau kalian sudah ketemu nilai X-nya, kalian gambar berupa apa? Garis. Ya? Oke. Ya. Oke.
Nah ini berupa garis. Jadi nanti kalau udah ketemu X-nya sama dengan 3, oh pilih titiknya di sini. Terus kamu hubungkan garis aja. Semua yang melewati X sama dengan 3. Itu namanya sumbu simetri. Paham ya? Oke, paham. Ada pertanyaan? Sudah pengen gambar lagi? Yang kemarin aja belum dikumpulin ya? Oke, nanti nunggu instruksi dari Bu Wit atau Pak Yanto, gambarnya atau tugasnya menggambar grafik dengan, kalau tugas yang hari ini berarti menggambar grafik dengan menunjukkan poin tertentu ya. Nanti ditunggu saja infonya. Menggambar grafik dengan tidak menggunakan tabel. Kalau kemarin kan menggunakan tabel, yang sekarang Mas. Kenapa? Besar ya. Iya. Oke, yang hari ini tidak menggunakan tabel, tapi dengan menggunakan poin-poin. Ada titik potong sumbu Y, ada titik potong sumbu X, ada sumbu simetri, dan ada titik puncaknya. Oke ya, itu saja poinnya. Kalian pahami itu, nanti bisa gambar grafiknya. Yakin, aku bisa. Ya, kusa. Pokoknya tetap semangat ya. Jangan lupa berdoa, itu yang penting. Kalau semangat kalian tetap ada, saya yakinlah semuanya bisa dilalui. Berdoalah semoga keadaan kembali normal, kalian bisa tatap muka walaupun cuma sebentar. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Pesan Bu Wit 1, tugas yang sudah dikasih Bapak Ibu guru, mungkin ya, mungkin kan kalian belum sempat mengirim atau mungkin terkendala teknis, kami Bapak Ibu guru mencoba memahami kondisi kalian. Tapi semuanya harus dikerjakan. Jadi kalau nanti ada kesempatan untuk tatap muka atau kesempatan untuk mengumpulkan tugas, Bapak Ibu guru akan menagihnya. Mana tugasnya? Sudah berbulan-bulan di rumah kok tugasnya utuh. Berarti kamu di rumah ngapain? Ikut Zoom nggak pernah, WA nggak pernah dibalas, di R doang kan gitu ya, bahasanya di R talk gitu kan. Nah silakan nanti dikerjakan semaksimal mungkin. Jadi tahu kekurangan kalian di mana, tidak pahamnya di mana, ya. Jangan sia-siakan kesempatan. Kalian masih punya kesempatan belajar lebih kok sebenarnya. Kemarin yang nilainya masih belum sesuai harapan, masih ada kesempatan untuk meraih lebih baik lagi. Ya, prestasi bisa dimanapun, bisa dalam bentuk apapun. Yang penting adalah niat kalian. Ilmu yang kalian peroleh semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau kalian belum merasakan manfaatnya sekarang, suatu saat nanti, Bu Wit yakin kalian akan mendapatkan manfaat itu. Entah itu pada saat adik kalian yang tanya, atau mungkin malah anak-anak kalian yang tanya, kalau kalian sudah berkeluarga ya, kita nggak tahu. Tapi ambil yang baik dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian, walaupun via Zoom atau via WA yang tidak kelihatan orangnya, hanya tulis-tulisan gitu ya, atau mungkin lewat YouTube, segala macam media sosial, ambil yang baik, semua itu ambil yang baik. Oke? Siap? Ya, sip. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu sehat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam dari Pak Yanto ya. Kalau kemarin Wit nggak bisa menemani, nah sekarang gantian Pak Yanto bersibuk-sibuk kuliah dengan tugas yang lain ya. Terima kasih. Semoga selalu sehat. Semoga kalian tetap semangat. Terima kasih masih meluangkan waktu, benar-benar meluangkan waktunya untuk belajar, untuk mengikuti virtual ya. Sebenarnya tidak ada kendala kalau masalah Bu nggak punya kuota. Kemarin kan sudah ada bantuan yang berapa puluh giga itu kan, ya itu kan bisa digunakan untuk Zoom. Ya sebenarnya tidak ada, kalau yang memang sudah dapat bantuan kuota itu yang paling banyak justru untuk yang telekonferensi macam Zoom seperti ini ya. Jadi itu sudah lumayan ya kalau kalian benar-benar bisa memanfaatkan itu. Bangunnya gasik lah,
belajar di rumah kok bangunnya jam itu duha baru bangun. Nanti niat sholatnya sholli fardu subuh duha gitu ya. Ya jangan. Iya, enggak begitu. Silahkan kalau memang yang muslim laksanakan kewajiban kalian, yang non muslim ya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Bisa duit akhiri ya. Oke, sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lucu. Oke, Mas Aris, terima kasih. Masa partisipannya tadi ya? Masih. Tadi sih ada 100-an. Ini udah mobil keluar sih soalnya. Nanti tadi bikin absensi hadir. Nek bocah aktif ngene iki yo mending lah. Iya. Ora gelem yo. Kan operatornya. Itu durung dulu apa durung? Jam berapa sih nilainya? Mas dengar ya? Oke, Bu.